Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu konsumen yang menjadi mangsa dalam tanda kutip ya, atau santapan dari Yusuf Mansur itu adalah orang-orang yang di masa tuanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ada cerita, ini seorang teman pagi-pagi mengirim WA kepada saya. Katanya begini, saya ini dari kecil belajar agamanya, belajar ngaji gitu. Ketika SD lu di Surau. Setelah dewasa, dia pergi ke Jakarta, lalu ya sekolah, tamat sekolah, kemudian bekerja di sebuah instansi, dalam tanda kutip dulu namanya menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Setelah pensiun, ini uang untuk hidupnya, untuk masa hari tuanya itu cukup. Tapi tiba-tiba dia mendengar ceramah Yusuf Mansur. Ceramah Yusuf Mansur yang menawarkan membaca selawat mendapat keuntungan, doa-doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Dia karena penasaran mencoba mengikuti ceramah Yusuf Mansur. Ini lama dia ikutin, lebih dari 6 bulan katanya. 6 bulan. Kemudian maka dia setiap mendengarkan itu tuh mula-mula dia tertarik. Tapi lama-lama katanya saya kan juga membaca buku-buku agama walaupun jumlahnya terbatas. Ada ceramah-ceramah Yusuf Mansur itu yang sudah tidak masuk akal. Kemudian karena nggak masuk akal, dia sudah mulai nggak mau ngikutin. Pernah saya tes case sekali gitu. Benar nggak kalau bersedekah 1 juta ke Yusuf Mansur atau ke Ma'had Tahfiz Quran Yusuf Mansur, lalu dalam jangka waktu 40 hari atau jangka waktu tertentu itu akan diganti oleh Allah 10 kali lipat. Seperti cerita Yusuf Mansur. Kalau bersedekah 1 juta berarti menjadi 10 juta. Dia sedekah nih, tes. Setelah ditunggu-tunggu katanya. Dia sudah sholat duha, kemudian maklum kan pensiunan, kan secara fisik dia longgar. Gitu. Sholat duha, kemudian habis duha nanti dia menunggu dari waktu ke waktu, dari waktu sholat ke waktu sholat. Zuhur dia ke masjid. Setelah itu wudhu enggak pernah putus. Seperti saran Yusuf Mansur. Setelah wudhu dia nunggu sholat asar. Sholat asar dia tunggu maghrib. Nah, dia sengaja memperlambat makan malam supaya bisa sholat isya berjamaah di masjid. Setelah itu dia pulang. Dia makan. Setelah itu kira-kira jam 9 atau jam 10 dia tidur. Bangun nanti jam 3. Jam 3 nanti diikuti dengan tahajud. Dengan harapan, ya doanya hanya satu. Uangnya ini dalam tanda kutip seperti cerita Yusuf Mansur digandakan oleh Allah. 10 kali lipat. Terus setelah 40 hari nggak ada, katanya rezeki baru nggak datang. Mulai dia, apa-apaan ini? Mulai dia tanya kiri kanan. Akhirnya dia nggak mau lagi ikut dan dengerin namanya ceramah Yusuf Mansur. Maka begitu dia dengar di Romongso YouTube channel ini, dia senang sekali. Mulailah dia berkomunikasi, mengirimkan WA dan segala macam. Yang pertama yang dia tanyakan, apakah tindakan saya itu yang mencoba memahami agama pakai nalar itu sudah benar? Saya jawab, Anda benar sekali. Agama itu diutus untuk menghidupkan nalar, bukan untuk mematikan akal. Yusuf Mansur menyuruh orang tidak berakal dan mematikan nalar. Itu sudah benar sebenarnya. Kemudian beragama menyuruh orang untuk berikhtiar. Tidak ada
agama menyuruh doa, 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 itu sudah segi banyak, enggak ada. Dan yang terpenting saya jawab lagi, saya ingatkan hadis Nabi itu untuk menilai sebuah suatu ajakan atau suatu tawaran, ada ajaran Nabi sebilang istafti kalbak. Tanyalah kepada hatimu. Jadi kalau akal kita masuk, penalarannya cocok, hati kita tenang, insya Allah Anda benar. Tapi segi penalarannya nggak masuk, dia bilang kata pegang-pegang pesawat mainan nih, itu membuat dia bisa naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Itu pasti bohong. Pilot aja nggak bisa naik pesawat 1000 kali. Karena pilot begitu dia ada jam terbangnya, paling juga 8 jam dia sudah harus istirahat. 10 jam tuh dianggap sudah melebihi gitu. Dia harus istirahat di negara tempat dia berkunjung. Misalnya dari Jakarta ke Jeddah. Habislah waktunya katakanlah 12 jam gitu atau 10 jam. Nggak ada itu sampai di Jeddah lantas dia jadi pilot lagi pulang gitu. Dia harus istirahat. Harus tidur dulu. Itu orang yang belajar sesuai dengan logika penerbangan. Kalau Yusuf Mansur enggak, 1000 kali. Bagaimana caranya? Wah, aneh pegang-pegang pesawat. Pegang-pegang pesawat mainan, Allah menerbangkan 1000 kali. Itu ceramahnya orang Sinting. Ada lagi, dia pagi-pagi masih di Jakarta gitu, hari Jumat. Lantas nanti sholat Jumat, dia di Masjidil Haram. Kapan terbangnya? Selesai sholat Jumat, makan malam di Jakarta lagi. Dia nggak melalui proses imigrasi, nggak melalui schedule pesawat. Pokoknya Yusuf Mansur terbang seperti mengendarai angin. Gitu. Nah itu ceramahnya udah ceramah nggak orang dengan gangguan jiwa kalau bahasa kerennya. Itu kalau orang masih ada yang percaya, udah kita udah susah bicara-bicara prinsip-prinsip agama. Saya bilang, Anda benar. Timbangan agama yang pertama itu harus sesuai dengan akal. Karena Allah dalam Al-Quran itu hanya mau berdialog dengan orang yang punya akal. Karena itu para nabi, dan Nabi Muhammad SAW itu mengajak orang masuk Islam itu dengan pertimbangan akal. Nggak ada itu. Nyuruh orang mati itu nggak ada. Kecuali imannya dengan akal dan iman dia sudah sampai gitu. Begitu. Dan saya bilang juga, bagaimana masuk pertimbangan hati? Tanya hati kita. Kalau hati kita ragu-ragu ya nggak boleh diikuti. Jadi Anda sudah benar karena menggunakan akal lah, maka saudara ini selamat. Dan sekarang dia masih hidup dengan suasana sehat, beragama dengan baik, dan tidak terjerumus oleh semangat Bushido sedekah Yusuf Mansur. Apa itu Bushido sedekah? Sedekahnya tos-tosan gitu. Ini kalau ada yang kena, udah mati sudah. Karena itu ibu-ibu yang tersentuh perasaannya Yusuf Mansur menyerahkan mobil, menyerahkan rumah, menyerahkan uang gitu. Setelah itu Yusuf Mansur ya sayonara, goodbye. Menyesallah ibu ini seumur hidupnya. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita yang masih menggunakan akalnya, yang masih menggunakan perasaannya, hati nuraninya, maka dia nggak akan bisa dipengaruhi oleh Yusuf Mansur. Nah itu saya banyak juga jumpa itu. Terakhir ada seorang ibu di daerah Tanah Kusir, ya kan? Tanah Kusir. Itu dia bercerita bagaimana dia terpaksa mengambil anaknya dari tahfiz Quran karena dinilai ceramah Yusuf Mansur ini ceramah orang gila nih gitu. Walaupun untuk itu dia korban 60 juta. Ya, bayar, kita nggak jadi sekolah mesti kan adalah cerita balikin separuh kayak apa gitu. Ini enggak, Yusuf Mansur nggak mau lagi bercerita kalau pengembalikan uang. Kira saya ambil anak saya ya udah selamat gitu. Nah ini contohnya, jadi beragama pakai akal,
kemudian kita tanya perasaan, hati nurani kita. Kalau cocok dua-duanya, insya Allah kita akan berada di jalan yang lurus. Kenapa ini kita ulang-ulang? Gitu? Karena banyak sekali nanti ustadz di second layer. Gitu. So, Mansur kan di barisan pertama, dan nanti barisan keduanya. Itu nggak kalah sintingnya. Ada yang bilang dia bisa bawa setan, ya kan, bawa jin. Maka ada juga nanti namanya Ustadz Jin. Cuma sekarang masih agak ragu-ragu dia. Kita tunggu juga nanti Ustadz Jin ini juga akan kita adili di mahkamah syariah. Ada lagi, saya lihat YouTube tuh ngeri juga itu. Nggak usah kerja, doa aja insya Allah turun rezeki. Diambillah pendapat-pendapat kaum sufi secara serampangan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah nestapa Islam dengan muncul monsternya bernama Yusuf Mansur. Selamat saudaraku, mudah-mudahan WA saya juga bisa dibaca dengan baik. Teruslah mengikuti channel ini yang insya Allah akan mengajak kita kepada berpikir yang benar dan menjadi Islam yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.